kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, dari yang uban dan belum kawin sampai yang belum sunat, saya doakan semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film berjudul Tainted yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Brent Cut dan dibintangi oleh Aaron Vance Perang bersama Sarah Whiteglass, menceritakan tentang pembalasan dendam seorang mantan narapidana setelah dijebak dan dijebloskan ke dalam penjara. Jadi bagaimanakah kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Diawali dengan diperlihatkannya beberapa orang anggota geng mafia Rusia yang dibunuh oleh seseorang misterius. 15 tahun kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan narapidana bernama Lance yang sekarang bekerja di sebuah bengkel. Lance sendiri dipenjara atas tuduhan pembunuhan beberapa anggota geng mafia Rusia yang kita lihat di awal tadi. Dan karena pembunuhan tersebut, ia pun sekarang diburu oleh mafia Rusia. Adegan berpindah ke sepasang suami istri bernama Gregor dan sang istri bernama Adalina, yang mana di sini mereka terlihat sangat bahagia dengan memiliki toko kue. Namun tanpa sepengetahuan Adalina, di balik semua itu Gregor juga merupakan bos kecil yang menjalankan bisnis narkoba untuk mafia Rusia. Dengan dikawal beberapa anak buahnya, Gregor lalu pergi ke sebuah kabin untuk mengambil narkoba yang akan diedarkan. No. Very nice, very nice. It's a speedball. The green is PMP. Not trying to short us? If he does, break his arms. Just get that loaded. Kembali ke Lance yang baru saja pulang ke apartemen. Dan ketika ingin memasuki kamar, ia disapa oleh seorang wanita bernama Anna yang merupakan tetangga barunya. Yang mana di sini Anna dibuat sedikit kesal karena Lance yang sangat cuek ketika diajak bicara. New guy. I'm talking to you. Good talk, neighbor. Setelah itu, Lance pun beristirahat dengan ditemani pistol di sampingnya. Keesokan paginya, terlihat Gregor yang menemui seorang mafia Rusia bernama Vladimir. Di sini, Vladimir menyuruh Gregor untuk menghabisi gangster Aria yang merupakan lawan bisnis mereka. Vladimir juga memberitahukan kalau Lance baru saja bebas dari penjara. Dan diketahui bahwa Lance juga merupakan anggota gangster Aria yang bergabung sewaktu di dalam penjara. Strange how fate works. Is it not? All I do is hand out money. Di sisi lain, Lance mendatangi tempat tato untuk menghapus tato yang ada di dadanya. Namun ketika melihat tato tersebut, si tukang tato ini pun terlihat ketakutan dan langsung mengusirnya. Not sure we can help you with that. Setelah itu, Lance mampir ke sebuah kafe untuk membeli minuman. Dan tanpa disengaja, di sini ia melihat Anna yang ternyata bekerja di kafe ini sebagai penyanyi. Selesai bernyanyi, Anna lalu menghampiri Lance dan menanyakan mengapa dia mengikutinya. Lance pun mengatakan kalau ini hanyalah kebetulan, karena tidak banyak kafe seperti ini di dekat tempat tinggal mereka. Mendengar itu, Anna lalu tersenyum dan mengatakan kalau dia hanyalah bercanda. I'm fucking with you. Ketika pulang ke apartemennya, ia dikagetkan dengan Gregor yang sudah menunggunya di depan pintu. Di sini, Gregor meminta Lance untuk menghabisi gangster Aria, yaitu dengan imbalan uang dan juga paspor untuk kabur setelahnya. Lance sendiri sempat menolak tawaran itu. Namun Gregor mengatakan kalau mafia Rusia tidak akan mengampuninya jika dia menolaknya. Tapi jika Lance mau melakukan ini, maka dia bisa hidup damai tanpa ancaman. Mendengar itu, Lance pun dengan terpaksa mengikuti perintah tersebut. Dan sebelum pergi, Gregor dan anak buahnya sempat bertemu dengan Anna yang baru saja pulang dari kerja. Good night. Good. Keesokan harinya, Lance pergi ke sebuah pabrik tempat di mana geng Aria menjalankan bisnisnya. Dengan bermodalkan tato swastika di dadanya,
Lance pun berhasil masuk dan dibawa menghadap atasan mereka. Lance memberitahukan kalau dia adalah keluarga Arya yang bergabung sewaktu di penjara. Hingga ketika mereka sedikit lengah, Lance pun langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Lance lalu menghubungi Gregor untuk memberitahukan kalau pekerjaannya sudah selesai, sekaligus untuk menagih uang dan paspor yang Gregor janjikan kepadanya. Namun setelah mendapatkan uang dan paspor tersebut, Lance tidak juga pergi dari sini, yang sepertinya dia memiliki sebuah rencana. Keesokan paginya, Lance yang ingin keluar dari apartemen, ia melihat Anna yang tertidur di tangga karena mabok. Yang kemudian ia pun langsung membawa Anna ke kamarnya. Di sini Anna sempat menceritakan tentang dirinya yang ditinggalkan orang tuanya sejak berumur 15 tahun. Oleh karena itulah Anna harus banting tulang untuk membiayai hidupnya sendiri. Hingga ketika Anna tertidur, Lance meninggalkan sebuah kotak piringan hitam di kamar Anna. Di lain tempat, Gregor yang sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya, ia dikagetkan dengan kedatangan Vladimir secara tiba-tiba. I didn't know you were coming. Di sini, Vladimir memberitahukan kalau ada seorang saksi mata yang melihat pembunuhan yang Lance lakukan, yang mana saksi tersebut sekarang sedang berada di rumah perlindungan. Oleh karena itu, ia meminta Gregor untuk membunuh Lance secepatnya, sebelum kasus ini terendus oleh polisi. Awalnya Gregor menolak perintah tersebut karena itu tidak sesuai dengan kesepakatannya bersama Lance. Namun karena Vladimir mengancam akan membunuh istrinya, ia pun terpaksa menuruti perintah dari Vladimir. Setelah Vladimir pergi, Gregor lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lance dan juga Anna. Dan alasan Gregor menyuruh anak buahnya membunuh Anna agar mereka tidak meninggalkan petunjuk. Karena sebelumnya Anna sempat mengenali mereka sewaktu di apartemen. Hingga pada malam harinya terlihat beberapa anak buah Gregor yang berangkat menuju apartemen Lance. Namun ketika tiba di sana, mereka melihat sebuah surat dari Anna yang meminta Lance untuk menemuinya di kafe. Yang artinya Lance sekarang tidak berada di kamarnya. Mengetahui itu, mereka lalu membagi dua kelompok untuk menghampiri Anna yang sekarang berada di kafe. Dan dua dari mereka tetap menunggu di apartemen. Sedangkan Lance sendiri ternyata lagi berada di sebuah restoran. Hingga ketika Lance pulang ke apartemennya, ia pun dikagetkan dengan dua anak buah Gregor yang langsung menyerangnya. Sebelum mereka membunuh Lance, Gregor mengucapkan permintaan maafannya melalui telepon karena sudah melanggar kesepakatan. Namun ketika Gregor menutup teleponnya, justru anak buahnya lah yang tewas di tangan Lance. Lance yang melihat surat dari Anna, ia pun langsung bergegas berangkat menemuinya. Dan benar saja, ia melihat satu anak buah Gregor yang sedang mengawasi Anna. Mengetahui itu, Lance selalu memancingnya untuk memasuki toilet. Yang kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Anna yang melihat perbuatan Lance, ia pun langsung lari ketakutan. Namun Lance dengan cepat menjelaskan bahwa sekarang nyawa Anna sedang dalam bahaya. Ia lalu meminta Anna untuk mengamankan dirinya dengan pergi ke kantor polisi. Namun naasnya ketika berada di luar, Anna pun tertangkap oleh keponakan Gregor bernama Malik yang sedang menunggu di mobil. Saat sadar, Anna sudah berada di suatu tempat dengan posisi yang terikat.
Dan untuk memancing emosi Lance, Gregor lalu menyuruh Malik untuk membunuh Anna, dan itu harus didengar langsung oleh Lance melalui telepon. Di sini Lance memohon kepada Malik agar tidak melakukan itu. Namun tiba-tiba dengan emosi yang memuncak, Lance selalu meminta Gregor menemuinya di sebuah pabrik, yaitu untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun di sini Gregor yang ketakutan hanya mengirim beberapa anak buahnya untuk menemui Lance, sedangkan dia sendiri hanya mengawasinya dari kejauhan. Setelah menghabisi mereka, Lance selalu pergi dengan meninggalkan satu mayat untuk mengelabui Gregor. Gregor yang mengira itu adalah mayatnya Lance, ia lalu datang menghampirinya, yang tanpa ia sadari bahwa itu merupakan sebuah jebakan. Setelah memukul Malik hingga tewas, Lance selalu menyusul Gregor yang kabur memasuki pabrik, hingga kemudian mereka pun sama-sama terluka karena saling tembak. Dan dari perbincangan mereka di sini, diketahui ternyata Gregor lah yang telah menjebak Lance hingga ia mendekam 15 tahun di penjara. Karena sebenarnya yang membunuh anggota geng Rusia yang kita lihat di awal tadi itu bukanlah Lance, melainkan keponakan Gregor yaitu Malik. Dan itulah alasan mengapa Lance tidak bersembunyi jauh dari mereka, karena dia memikirkan sebuah rencana untuk balas dendam kepada Gregor dan juga Malik. Alasan Gregor sendiri menjebak Lance yaitu untuk mengambil kedudukannya sebagai bos kecil di kota ini. Namun sekarang dendam Lance pun akhirnya terbalaskan. Saat bersamaan terlihat Anna yang baru sadar dari pingsannya, yang mana ternyata Malik tidak membunuhnya melainkan hanya memukulnya hingga pingsan. Dan dengan cepat Anna pun langsung berlari kembali ke apartemennya. Sesampainya di sana, Anna yang sangat marah dengan Lance, ia lalu menghancurkan kotak musik piringan hitam yang diberikan Lance sebelumnya. Namun ketika kotak tersebut hancur, ia melihat banyak sekali uang yang diberikan Lance kepadanya. Dan di sana juga terdapat surat yang bertuliskan, menyia-nyiakan hidup adalah sebuah tragedi, tapi yang lebih tragis adalah orang yang menyia-nyiakan bakat. Setelah itu film pun tamat.